Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung angkat kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama bersatu hati menaikkan syafaat kita pagi, siang, sore maupun malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan perlindungan darah-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah saja Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di rumah-rumah yang saat ini mengundang Engkau untuk hadir dalam ibadah kami di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami. Engkau hadir atas doa pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau bertahta atas hidup kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat malaikat-Mu yang berjaga, melindungi, membentengi kami. Sehingga kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri, sehingga kami dapat melalui hari lebih demi hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau ada Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang memuji menyembah-Mu saat ini Tuhan. Yang memanggil Engkau, Engkau hadir Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Lawatan Allah terjadi atas hidup kami Bapa. Yang kami perlukan hanya Engkau. Sebab tanpa Engkau kami gak mampu Tuhan melalui semua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Engkau berkati gereja kami GBI Kemang Tuhan.
Semuanya karena kebaikan-Mu GBI Kemang boleh ada. Yang kami boleh terus Tuhan bersama-sama ibadah online. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih, berkati gembala kami Pak Sigit beserta keluarga Tuhan. Engkau ada bersama dengan gembala kami. Engkau yang menyehatkan tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan terus berikan. Hikmat, marifat-Mu Tuhan tambah-tambahkan. Buat gembala kami bahkan seluruh keluarga. Yang mereka perlukan, butuhkan Tuhan sediakan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, berkati Tuhan. Para diaken, diakones, pengerja, semua, kami semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan Engkau memberkati. Yang GBI Kemang perlukan, butuhkan Tuhan tolong sediakan. Terima kasih Bapak, Engkau campur tangan atas gereja kami. Engkau tahu gereja ini boleh terus ada karena Tuhan Yesus. Tuhan yang menopang dan memberi kekuatan buat gereja kami Bapa. Setiap permasalahan gereja kami, Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat GBI Kemang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Perlindungan darah Yesus sempurna atas setiap anak-anak-Mu di GBI Kemang Tuhan. Menjauhkan kami dari segala virus, sakit, penyakit demi nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan gembala kami CK5 Tuhan, Pak Tim, beserta seluruh stafnya Tuhan. Seluruh gembala, cabang dan ranting yang ada di CK5 Tuhan, ada dalam perlindungan darah-Mu. Pak Tim dan keluarga ada dalam perlindungan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai Pak Tim lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berserah penuh atas gembala kami ke dalam tangan dan pengasihan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan negara bangsa ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Tuhan, kami tahu mengasihi Indonesia. Engkau mencintai Indonesia. Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Kami serahkan negara bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Luputkan Tuhan Indonesia dari segala musibah, bencana, malapetaka apapun demi nama Tuhan Yesus. Bahkan roh-roh yang mau memecah belah negara bangsa ini kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Shalom atas Indonesia. Damai sejahtera turun atas Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia. Berkati pemimpin kami Pak Jokowi beserta wakil. Bahkan seluruh menteri dan staf hingga yang paling terendah Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan, Engkau beri hikmat, marifat-Mu untuk dapat menjalankan negara ini dengan penuh takut akan Engkau Tuhan. Dan dalam doa puasa kami yakin dan percaya tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Dalam doa puasa kami, supaya pandemi ini berlalu, krisis ekonomi berlalu, Tuhan jawab dan Tuhan dengar demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang mengalir atas Indonesia, sehingga Tuhan pandemi ini boleh hilang dari Indonesia demi nama Yesus. Dan perekonomian Indonesia kembali bangkit demi nama Yesus. Tidak ada lagi penambahan orang-orang yang terkena Tuhan yang positif COVID-19 demi nama Yesus. Tidak ada lagi PDP, ODP, OTG Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Semuanya berlalu, diam dan tenang demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan seru kami, ini permohonan kami. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini berdoa, dan menyaksikan tayangan ini dan berdoa bersama, ada perlindungan-Mu yang sempurna, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbelenggu terikat Tuhan bebaskan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa doa ini hanya demi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Kemang yang dikasihi Tuhan. Meskipun ibadah kali ini kita masih di rumah masing-masing, tapi kita yakin percaya kuasa dan hadirat Tuhan gak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama keluarga untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu Engkau selalu beserta kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Sekarang kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Kami tahu Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, Yesus. Hiralama Shikaranda Bayase, Hiralama Bayase. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami. Oh Jesus, we need You, Lord, we need You, God. Hiralama Shikaranda Hiralama Hiralama Shikaranda Hiralama Shikaranda. Oh Jesus, we need You more, we need You, God. Hiralama Shikaranda Hiralama Hallelujah. Kau yang layak Tuhan. Hiralama Shikaranda Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kami tahu Engkau selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya untuk bangkit berdiri, saudara yang ada di rumah. Kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang mau terima sukacita dari Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama serukan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegagalan. Fajar pagi pun merekam dan membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan apapun ku kini menjadi tarian. Bersuka, nyanyikan hidup pujian. Bersama-sama bersuka dalam Tuhan. Serukan oh
Tuhan. Fajar pagi pun merekah dan membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Wow, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi-Mu merekah dan membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih sanggup untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau naikkan syukur kita untuk Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Katakan, kasih Tuhan begitu besar, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Mari menari buat Tuhan, saudara. Sama-sama dengan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Boleh tepuk tangan di atas kepala.
Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Beri pujian buat Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk saudara yang ada di rumah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar menekan di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Allah yang selalu setia bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi,
Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang, sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula.
Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat, karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran,
kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kelahiran baru, kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam perjanjian baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh, demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat.
Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud
hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini.
Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Orialala bakana maya ralala barabara. Oh rarabasande. Ikarala maya rala bala 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 bala. Orala bala bala bala. Orialala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orele bela bala bala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu di semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, terima, urapi anak-anakmu, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh ya terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.